Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rafika Dasalasari dari Prodi Yahud, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya mau presentasikan tentang PowerPoint saya yang berjudul Ilmu Pengetahuan dalam Konsep Filsafat. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kata atau kalimat di PowerPoint saya. Yang kedua, semoga bermanfaat bagi semua orang yang membaca PowerPoint saya. Dan jika ada kritikan, silakan kalian memberi komentar atau kurang jelasnya bisa nanti kalian tanyakan di bawah ini. Terima kasih. Baik, saya akan jelaskan PowerPoint saya. Jadi yang pertama itu ada pengertian filsafat. Nah, pengertian filsafat itu sendiri artinya itu adalah pengetahuan. Filosof menyusun buah pikirannya membentuk suatu sistem pengetahuan, itu disebut dengan filosof. Kemudian yang kedua itu ada jenis-jenis pengetahuan. Nah, pengetahuan itu yang dimiliki oleh umat manusia ada dua macam. Yang pertama itu ada dari dalam manusianya sendiri, dan yang kedua itu ada yang dari luar manusia itu sendiri. Nah, jenis pengetahuan ini, yang kedua ini itu dianggap dan dipercaya oleh pencipta atau Al-Kindi. Baik, saya lanjut. Jadi yang ketiga itu ada bidang kajian ilmu filsafat. Nah, yang pertama ini itu ada epistemologi, yaitu ilmu pengetahuan yang secara sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi ini adalah cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, dan sarana, metode, atau cara apapun untuk pengetahuan, validitas, dan kebenaran pengetahuan ilmiah. Dan yang kedua itu ada aksiologi, itu adalah ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia pada umumnya, selalu digunakan manusia untuk bertindak. Tindakan-tindakan ini itu yang dilakukan seseorang melakukan tindakan yang baik atau sebaliknya, atau tindakan yang dilakukan tidak baik. Nah, yang ketiga yang paling terakhir itu adalah ontologi. Ontologi itu adalah hakikat ilmu. Ciri-ciri pemikiran filsafat ilmu menurut Clarence L. Lewis, seorang ahli logika, mengatakan bahwa filsafat itu sesungguhnya suatu proses refleksi dari bekerjanya akal. Nah, dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu adalah sangat umum atau universal. Yang kedua itu adalah tidak faktual. Dan yang ketiga itu adalah bersangkutan dengan nilai. Dan yang keempat itu ada berkaitan dengan arti. Yang kelima ada implikatif. Saya lanjut, dasar-dasar pengetahuannya itu ada 1, sepengetahuan biasa atau common sense. Nah, pengetahuan biasa ini itu yang dimiliki oleh seseorang karena dia itu menerimanya secara baik gitu. Kalau yang kedua ada pengetahuan ilmu atau sinse, yaitu adalah ilmu pengetahuan yang bersifat kuantitatif dan objektif seperti ilmu alam dan sebagainya. Dan yang ketiga ada pengetahuan filsafat itu adalah yakni ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Solusi dapat membantu manusia untuk memiliki pengetahuan dalam hidupnya. Nah, yang pertama itu ada pengalaman. Yang pertama itu pengalaman paling utama mendasarkan bahwa pengetahuan itu adalah pengalaman. Nah, di mana pengalaman ini adalah keseluruhan peristiwa yang terjadi pada dalam diri manusia sendiri, yang dengan interaksinya itu dengan alam, lingkungan, atau kenyataan. Dan yang kedua ada ingatan. Pengetahuan manusia juga didasarkan dari ingatan, karena ingatan itu bisa berkelanjutan dari pengalaman gitu, sebagai sandaran atau perujukan. Dan yang ketiga ada kesaksian dan kesaksian. 4, minat dan rasa ingin tahu. Tidak semua pengalaman itu dapat dijadikan pengalaman atau pengetahuan, atau tidak semua pengalaman berkembang menjadi pengetahuan. Nah, logika itu didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih dan 2 cara penarikan kesimpulan, yaitu yang pertama ada logika deduktif dan logika induktif. Nah, kalau logika induktif itu adalah terkait dengan penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individualis atau khusus tadi. Gitu. Teori yang mengetahui hakikat pengetahuan dan pendapat tentang sumber pengetahuan. Yang pertama itu
realisme teori itu mempunyai pandangan realistis terhadap alam. Pengetahuan menurut realisme adalah gambaran atau kopi yang sebenarnya itu dari apa yang ada di dalam dunia nyata gitu. Nah, kalau yang kedua itu ada idealisme. Idealisme itu kan ide ya. Jadi menegaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar dan sesuai dengan kenyataan itu adalah mustahil. Pengetahuan itu adalah proses mental gitu. Terus yang ketiga ada empirisme. Nah, empirisme ini ya bisa aja dikaitkan juga dengan pengalaman. Terus yang keempat ada rasionalisme. Ada menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Lanjut, yang kelima ada intuisi. Intuisi itu merupakan pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui proses penalaran tertentu. Dan yang paling terakhir yang keenam itu ada wahyu. Wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan pada manusia. Sekian dari saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata di dalam PowerPoint saya atau di dalam lisan saya ini, saya minta maaf sekali lagi. Saya pamit undur diri. Saya berterima kasih kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.